Desa Tanah Merah dikenal sebagai desa sunyi yang dikelilingi ladang dan hutan bambu. Sebuah desa yang seakan diam ditelan waktu. Pada suatu pagi berkabut, warga digemparkan oleh penemuan mayat Pak Raji, petani tua yang terkenal ramah, di tengah sawah miliknya. Tubuhnya terbujur kaku dalam posisi terlentang, dengan wajah pucat pasi, mulut terbuka seolah menjerit, dan kedua matanya melotot membiru. Lebih anehnya, tubuhnya terbungkus sebagian dengan kain kafan berwarna hitam. Warga geger. Mereka mengira ini kerjaan tuyul, santet, atau orang stres. Tapi Mbah Surip, dukun sepuh yang jarang bicara, hanya bergumam pelan saat melihat jenazah. Kutukannya wis tangi. Kutukannya telah bangkit. Arga, seorang remaja yang baru kembali ke desa setelah lama tinggal di kota bersama ibunya, mulai penasaran. Ia mendatangi Mbah Surip yang terlihat gelisah. Setelah didesak, Mbah Surip akhirnya bercerita. Dulu, zaman penjajahan Belanda, ada seorang pemuda desa bernama Raden Wira yang memimpin pemberontakan rahasia. Ia ditangkap setelah dikhianati oleh 5 orang dekatnya yang menjual informasi pada serdadu Belanda demi harta dan keselamatan. Raden Wira disiksa, lalu dikubur hidup-hidup. Tapi sebelum dikubur, penjajah yang takut akan pengaruh Raden Wira memerintahkan agar ia dikafani dengan kain hitam, simbol kutukan, agar rohnya tak pernah tenang. Dan kini, kata Mbah Surip sambil menatap Arga, arwah itu bangkit untuk membalas para pengkhianat dan keturunan mereka. Malam itu, suara aneh terdengar dari arah pemakaman tua. Angin tidak berhembus, tapi pohon bambu bergoyang sendiri. Warga mengunci pintu, menggantungkan bawang putih dan cermin terbalik, tapi semua terasa percuma. Seorang anak kecil melihat sesosok hitam berdiri di ujung lorong rumahnya, tinggi, diam, dengan mata gelap kosong. Seorang ibu yang pulang dari sumur mengaku melihat pocong melayang pelan tanpa suara memandangi rumahnya sebelum lenyap di antara kabut. Arga yang mulai menyelidiki kejadian itu memutuskan merekam malam hari dengan kamera HP. Ia melihat rekaman yang membuatnya hampir muntah. Sesosok pocong hitam muncul di balik pohon dan menatap langsung ke kamera dengan senyum menyeringai. Kamera mati mendadak. Teror meningkat. 3 warga ditemukan tewas dalam seminggu, semuanya dengan ciri sama, wajah ketakutan, dan ada kain kafan hitam di tubuhnya. Desa menjadi sunyi. Tidak ada lagi anak bermain di siang hari. Tidak ada suara burung. Seakan semuanya tahu, sesuatu sedang menunggu untuk mengambil korban berikutnya. Beberapa warga mencoba meninggalkan desa, tapi selalu mengalami kecelakaan aneh. Mobil mogok, ban pecah, atau tiba-tiba tersesat padahal jalan lurus. Desa itu seakan dikurung oleh kekuatan yang tidak ingin siapapun keluar. Malam-malam, Arga semakin terganggu dengan mimpi. Ia berdiri di pemakaman tua, dikelilingi suara tangis dan bisikan. Pocong-pocong mengelilinginya, namun satu dari mereka mendekat sambil berbisik, "Pengkhianatan mengalir dalam darahmu." Mbah Surip mengajak Arga ke rumahnya. Di sana, ia memperlihatkan silsilah dan dokumen tua yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Ternyata, semua korban selama ini berasal dari 5 keluarga yang terlibat dalam pengkhianatan pada masa kolonial. Dan salah satu nama yang tertulis sebagai keturunan terakhir adalah Ibu Arga. Arga tak percaya, tapi semuanya mulai masuk akal. Kenapa hanya dia yang mimpi buruk? Kenapa hanya dia yang dilihat langsung oleh pocong hitam? Malam itu, Arga menangis di depan foto almarhum ayahnya yang ternyata tewas dengan cara yang mirip bertahun-tahun lalu. Tiba-tiba listrik padam. Di luar jendela, ada sesosok hitam berdiri diam. Arga tahu, waktunya hampir habis. Ditemani Mbah Surip, Arga mendatangi pemakaman tua yang sudah lama ditinggalkan. Ia merasa seolah dipanggil oleh sesuatu. Di antara batu nisan yang tertutup ilalang,
ia menemukan satu nisan kecil tanpa nama, hanya ada simbol bintang dan bulan sabit usang. Saat Arga menyentuh tanah di depannya, udara tiba-tiba membeku. Tanah sedikit retak, angin berhenti, dan suara bergema dalam kepalanya. "Bebaskan aku, atau kau akan menjadi bagian dari tanah ini." Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul jari-jari membiru. Pocong hitam bangkit dari makamnya. Dan di belakangnya, muncul beberapa sosok lain, juga berkafan hitam. Mbah Surip berteriak agar Arga lari, tapi Arga terpaku. Dalam matanya, ia melihat bukan hanya kemarahan, tapi juga kesedihan. Pocong hitam menatapnya seolah meminta sesuatu. Namun sebelum sempat bicara, tanah terbelah. Kabut tebal turun menutupi semuanya. Layar gelap, hanya suara berbisik. Satu pengkhianat belum membayar lunas. Kutukan belum berakhir. Arga menyadari bahwa kematian bukanlah akhir dari dendam. Pocong hitam kini tidak hanya memburu para keturunan pengkhianat, tapi juga mereka yang mencoba mengungkap kebenaran masa lalu. Di balik kabut dan tanah merah, sejarah kelam mulai terbuka. Ternyata arwah-arwah lain pun ikut terbangun. Setelah kejadian di pemakaman, Arga terbangun di rumah Mbah Surip, lemas dan linglung. Tapi ada yang aneh. Di dada kirinya muncul tanda berbentuk bulan sabit kecil berwarna hitam, seperti terbakar. Arga merasa mimpinya jadi lebih nyata. Dalam tidur, ia melihat peristiwa penjajahan, pembunuhan, pengkhianatan, dan sebuah gua rahasia di hutan bambu. Sementara itu, warga mulai kembali mengalami gangguan. Tapi kali ini, bukan hanya sosok pocong hitam yang muncul. Ada arwah lain, wanita menangis, anak kecil menggenggam tanah, dan seorang lelaki tanpa kepala. Arga memutuskan menyelidiki gua di hutan, seperti yang ia lihat dalam mimpi. Di dalam gua, ia menemukan ukiran tua di dinding batu, menggambarkan 5 sosok laki-laki dengan wajah yang dicoret. Di tengahnya ada simbol yang sama, seperti tanda di dadanya. Tiba-tiba, pintu gua menutup sendiri, cahaya padam. Di kegelapan, ia mendengar suara. Hanya darah yang bisa membuka jalan. Arga memotong sedikit tangannya. Dinding retak dan lorong terbuka. Di ujung lorong, ia melihat ruangan bawah tanah penuh tengkorak. Dan satu keranda dengan kafan hitam terlipat rapi. Arga mulai dihantui oleh sosok perempuan berambut panjang yang selalu muncul di cermin rumahnya. Perempuan itu menangis, menunjuk ke arah timur desa. Saat ia mencoba menggambar wajahnya, Mbah Surip terkejut. Itu Kinasih, istri Raden Wira yang dibunuh oleh salah satu pengkhianat karena tahu rahasia mereka. Arga dan temannya, Dara, menyusuri tempat itu dan menemukan bekas sumur tua. Dalam sumur itu, ditemukan tulang belulang dan sisa kain kebaya merah. Ketika mereka membawa tulang itu ke Mbah Surip, malam harinya, angin besar menerjang desa dan terdengar suara perempuan menyanyi dari atas pohon bambu. Malam Jumat Kliwon, warga desa mengadakan selamatan untuk menolak bala. Tapi saat tumpeng diletakkan di tengah balai desa, semua lampu padam serentak, angin menderu. Dari balik kabut muncul sosok pocong hitam. Namun kali ini ia tidak sendiri. 3 pocong lain, masing-masing dengan ciri berbeda, berdiri di belakangnya. Salah satunya berkafan dengan wajah berlumuran darah. Warga panik, satu demi satu kesurupan, berkata dalam bahasa Belanda dan Jawa kuno. Seseorang meninggal malam itu, dan anehnya, tubuhnya tertulis kata-kata dengan darah. Satu belum membayar. Dari penelusuran dokumen kolonial, Arga menemukan bahwa hanya 4 keturunan pengkhianat yang telah mati. Satu lagi masih hidup dan tinggal di kota. Ternyata, itu adalah pamannya sendiri, Adipraja, seorang pengusaha sukses yang dulunya tinggal di Tanah Merah. Arga dan Dara pergi ke kota mencarinya, tapi terlambat. Adipraja sudah terbunuh di rumahnya dengan kondisi mengenaskan, terjerat kain kafan hitam dan dinding kamar penuh tulisan.
tak ada ampun bagi pengkhianat. Namun Arga melihat satu hal aneh. Ada jejak kaki darah kecil, seolah milik anak-anak. Mbah Surip mengungkapkan rahasia terakhir. Raden Wira bukan hanya dikutuk, tapi juga dijadikan tumbal oleh Belanda dengan ritual hitam. Arwahnya terbelah dua. Satu menjadi pocong hitam yang penuh dendam. Satu lagi tertahan di dimensi arwah yang penuh siksa. Dan untuk menghentikannya, Arga harus ke puncak Gunung Kemadang, tempat ritual terakhir Belanda dilakukan. Akhirnya Arga pergi ke puncak. Arga berdiri di kaki gunung saat kabut tebal menyelimuti sekeliling. Di kejauhan terdengar derap langkah ratusan pocong. Layar menggelap, suara bisikan. Jika kau ingin mengakhiri ini, kau harus mati dulu. Arga tahu satu-satunya cara mengakhiri kutukan adalah menghadap langsung asalnya. Di puncak Gunung Kemadang, bekas lokasi ritual hitam penjajah Belanda. Tapi perjalanan itu bukan sekadar melawan hantu biasa. Arga harus berhadapan dengan kegelapan abadi, pilihan hidup dan mati, serta rahasia kelam yang mengancam menghancurkan dirinya dan seluruh desa Tanah Merah. Pagi itu, kabut tebal membungkus kaki Gunung Kemadang seperti selimut dingin yang menyelimuti rahasia gelap di dalamnya. Arga menatap ke depan dengan wajah serius, menggenggam erat pedang pusaka peninggalan leluhur yang diberikan oleh Mbah Surip. Di sampingnya, Dara berjalan pelan, matanya waspada, menembus kabut yang makin pekat. Semakin mereka mendaki, hawa dingin yang menusuk kulit terasa semakin berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menahan langkah mereka. Suara rintihan nyaring memenuhi udara, terdengar dari balik bebatuan. Namun bayangan tak seorang pun tampak. Tanah di sekitar retak terbuka dan tangan-tangan keriput muncul dari sela-sela bebatuan, bergerak dengan lambat tapi penuh niat jahat untuk meraih mereka. Dara terpeleset dan hampir terjerat oleh tangan-tangan mengerikan itu. Arga dengan cepat menariknya ke belakang. Napas mereka memburu, jantung berdebar. Di atas sana, pohon-pohon mati berdiri kaku tanpa daun, seakan menyaksikan pertarungan mereka dengan kegelapan. Kabut perlahan berubah menjadi sosok hitam berjubah, bukan pocong biasa, melainkan pocong hitam yang melayang tanpa suara, dengan mata kosong penuh dendam yang menusuk jiwa. Di dalam gua besar yang remang-remang, dindingnya penuh ukiran dan simbol kuno yang berlumut, Arga menemukan sebuah altar batu besar. Di atasnya terpahat tulisan Jawa kuno dan mantra-mantra Belanda yang menceritakan ritual hitam untuk mengikat roh dan pengorbanan jiwa. Udara di sana terasa berat dan penuh energi gelap yang berbahaya. Tiba-tiba bayangan pocong hitam muncul dari balik kegelapan. Wajahnya kini mengerikan, setengah tengkorak yang berlubang, setengah manusia yang menyimpan amarah tak terkira. Ia membuka mulut tanpa daging, mengeluarkan suara lengkingan mengerikan yang merambat hingga tulang. Arga segera mengucapkan mantra pelindung yang diajarkan Mbah Surip, tapi gelombang energi hitam menghantam, mengguncang gua hingga batu-batu besar berjatuhan. Api biru menyala di ujung altar, melingkupi mereka. Arga dan Dara terlempar ke udara dan tersapu gelombang energi mistis yang membutakan mereka sesaat. Ketika Arga membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di dunia lain. Dimensi gelap, berlapis kabut merah pekat. Tanah di bawahnya seperti aliran darah yang terus bergerak perlahan. Di hadapannya berdiri sosok Raden Wira. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang dalam, bukan amarah seperti yang selama ini dipercaya. Raden Wira berkata dengan suara berat dan penuh duka, "Kutukan ini bukan hanya warisan musuh, tapi juga pengkhianatan Dara sendiri. Pilihan ada di tanganmu, Arga. Bebaskan roh kami dengan melepaskan dendam, atau biarkan kutukan ini meluas dan menghapus semua yang kau cintai." Sekeliling mereka
Bayangan-bayangan keluarga pengkhianat berdiri dengan mata kosong menatap tajam, menunggu keputusan Arga. Jantung Arga berdegup kencang, dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Waktu terasa berhenti. Arga memutuskan memilih jalan maaf dan kasih. Dunia di sekelilingnya berubah drastis, menjadi medan pertempuran antara roh-roh hitam berwujud bayangan mengerikan dan cahaya putih murni yang dipancarkan dari pedang pusaka dan aura Arga sendiri. Pocong hitam menyerang dengan kecepatan tinggi, melayang tanpa suara, menghantam Arga dengan kekuatan mematikan. Arga mengayunkan pedang pusaka, menangkis tiap serangan dengan sisa tenaga yang tersisa. Dara mengucapkan mantra-mantra kuno, menciptakan perisai cahaya yang memperkuat Arga dan mengusir bayangan gelap. Saat keadaan hampir putus asa, tanda bercahaya muncul di dada Arga. Cahaya keemasan menyebar luas, meliputi medan pertempuran dan semua roh yang terperangkap, termasuk pocong hitam. Tangis penuh penyesalan keluar dari sosok itu, lalu perlahan berubah menjadi asap yang hilang ditelan angin. Arga dan Dara kembali ke desa, membawa rasa lega dan duka yang bercampur. Mbah Surip menyambut mereka dengan senyum penuh haru. Suasana desa berubah, langit cerah, burung-burung berkicau riang, dan ladang kembali hijau subur. Namun, Arga sadar bahwa kedamaian yang mereka raih rapuh dan harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Ia berjanji akan menjaga nisan tua tanpa nama di pemakaman, agar roh Raden Wira tidak terganggu lagi dan kutukan tak bangkit kembali. Beberapa minggu berlalu, Arga menemukan buku tua peninggalan Mbah Surip yang berisi catatan sejarah desa. Di dalamnya terungkap rahasia kelam keluarga pengkhianat dan kisah cinta terlarang antara Raden Wira dan Kinasih yang jadi pemicu kutukan. Halaman terakhir berisi pesan misterius. Kutukan akan berakhir hanya jika kebenaran diterima dan hati dibersihkan. Jangan takut menghadapi gelap, karena di sana ada cahaya yang menunggu ditemukan. Layar perlahan menghitam dan terdengar bisikan terakhir yang penuh teka-teki. Ini bukan akhir, tapi awal dari pelajaran yang lebih dalam.